Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini ada informasi menarik yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen di masa transisi ya. Ini berdasarkan dari perspektif tim PAK ya. Artinya berdasarkan dari PAK reviewer nasional ya yang menilai PAK-nya Bapak Ibu dosen. Sementara ini pada video ini saya tidak akan membawakan secara full ini, tapi ada yang ingin saya tanggapi. Mungkin kita ini sebagai ini ya, kita sama-sama belajar, tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi informasi ini mungkin juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kenapa kemudian jurnalnya itu atau syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala maupun ke guru besar itu mungkin ditolak ya, terutama untuk yang ke guru besar, karena ada di kesalahan dalam pemilihan jurnal. Tetapi saya juga menilai untuk bagi asesor, kalau misalnya penelusuran jurnalnya itu tidak dilakukan secara mendalam, hanya cuma dilihat dari segi covernya seperti yang nanti akan saya bahas ini, maka itu juga bisa merugikan teman-teman dosen yang mengajukan gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah bukan untuk menggurui, tapi untuk sama-sama belajar ya gitu ya, karena memang banyak kasus teman-teman dosen itu yang mengajukan terutama ke guru besar itu ditolak, itu berbagai macam perspektif lah ya. Ada yang sampai menilai ke mana, ke bagian artikelnya, tidak melihat hanya skop jurnalnya saja gitu ya. Nah ini, tapi yang pada video kali ini itu yang akan saya bahas itu bagian skopnya. Tapi sebelum saya mau meneruskan atau membahas secara mendalam informasi di sini, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen yang ingin mendapatkan prompting penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional Scopus ataupun di jurnal nasional baik Sinta 1 sampai Sinta 6, penulisan buku dengan proses yang lebih cepat, coaching ya atau bimbingan dalam penulisan artikel, Bapak Ibu bisa mendownloadnya, link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini ya. Atau bisa follow Instagram saya, karena biasanya setiap bulan saya akan memberikan webinar terkait dengan penulisan artikel ya dengan AI. Jadi Bapak Ibu dosen, ini saya tidak akan, sekali lagi saya tidak akan membahas ini secara mendalam ya. Nanti akan kapan-kapan baru saya membahas. Yang saya mau bahas itu terkait dengan ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa salah satu alasan kenapa ajuan ke guru besar Bapak Ibu itu ditolak, yaitu salah satunya adalah dalam pemilihan jurnal untuk syarat khusus ya, kenaikan pangkat itu harus sesuai dengan ruang lingkup. Itu memang benar ya. Jadi kalau ya, saya melihat dari sudut pandangnya dosen yang mengajukan ke guru besar ya. Jadi kalau misalnya dosen-dosen itu tidak memperhatikan skopnya, tidak menelusuri jurnal secara mendalam, itu juga akan bisa berpengaruh terhadap kenaikan jabatan akademik dosennya ya, terutama untuk ke guru besar. Tetapi para asesor juga yang juga tidak menelusuri jurnal secara mendalam, itu juga bisa berpengaruh besar terhadap karir bagi orang yang mengajukan ke guru besar. Jadi ya sama-sama belajar ya. Artinya begini, ketika Bapak Ibu itu sudah memutuskan untuk menjadi asesor PAK, maka setidaknya ilmu untuk jurnal itu tahulah ya, termasuk di dalamnya apakah ini jurnal yang termasuk golongan predator, apakah ini jurnal, saya nggak tahu ya apakah di mana di aturan PAK sekarang itu masih menggunakan sistem SCI atau ASCI semacam itu. Nah, itu yang harus juga diperhatikan. Tetapi juga penting untuk penelusuran jurnal. Nah, di sini saya akan contohkan. Jadi kalau yang saya nggak tahu penjelasannya seperti apa yang ini waktu sosialisasi, tapi kalau hanya cuma melihat dari segi ini, berarti ini hanya dicontohkan bahwa jurnal itu hanya melihat dari skop pada covernya saja, tidak menelusuri sampai di dalam jurnal ini itu artikel yang diterbitkan itu artikel-artikel apa saja sih.
Nah, itu penting. Itu yang saya maksud bahwa penelusuran jurnal itu harus mendalam. Nah, nanti saya akan contohkan ya. Jadi, saya contohkan di sini untuk yang apa? Jurnal ini, Chemical Engineering Journal yang impact faktornya 13,2 ini cukup tinggi ya Bapak Ibu. Cukup sulit kalau kita untuk masuk atau mensubmit artikel ke jurnal ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, memang secara awal ya, kayak seperti tidak terlihat apa-apa kalau kita tidak membaca tentang jurnalnya ini ya, tentang jurnalnya ini. Jadi kita harus membacanya tentang jurnal, nah, maka akan keluar di apa? Di samping kanan ini. Nah, di situ kita lihat ya, dilihat bahwa ini yang berkaitan dengan keilmuan saya ya. Kebetulan saya nggak tahu kalau jurnal-jurnal Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa berkomentar kira-kira uh, jurnal ini itu cocok untuk topik penelitian apa. Bapak Ibu bisa berkomentar di situ, nanti saya akan bantu di apa menelusuri jurnalnya. Nah, ini di Chemical Engineering Journal ini fokusnya ada 7 aspek ya. 7 aspek pada chemical engineering ya. Jadi kalau kita baca ini ada applied biomaterial and biotechnology, kemudian katalis, chemical reaction engineering, kemudian computation chemical engineering, environmental chemical engineering, green and sustainable science and engineering, and novel material ya. Nah, ini kan 7 itu. Nah, kalau kita hanya cuma membaca ini tanpa melihat yang di bawah, nah ini adalah bagian-bagian arsirnya ya, arsirnya. Nah, tetapi apakah dengan membaca ini sudah cukup? Ya, tentu tidak ya. Kalau hanya cuma membaca ini itu tidak cukup untuk kita mengetahui bahwa sebenarnya artikel ini itu, jurnal ini itu dia menerbitkan artikel-artikel seperti apa saja. Kita lihat di sini ya. Kalau hanya cuma membaca, bahkan di sini ada membran reaktor ya. Kemudian kromatografi reaktor. Nah, ini kemudian ada unconventional fluidized bed reaktor, Joule heat reaktor. Banyak ya di sini. Nah, tetapi itu saja seperti yang saya bilang tadi, tidak cukup kalau hanya cuma melihat dari segi itunya. Bahkan kalau kita lihat tadi di sini ya, itu sama sekali dia tidak membahas tentang apa absorpsi ya. Bapak Ibu bisa cek ya. Tidak sama sekali membahas tentang absorpsi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau kita punya artikel ya tentang absorpsi itu bisa di submit atau bisa publish ke sini? Jawabannya bisa ya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa absorpsi itu bisa bisa diterbitkan di jurnal ini, padahal di dalam scope jurnalnya itu tidak sama sekali menyebutkan absorpsi di sini ya. Absorpsi itu kalau mungkin yang bagian environmental engineering ataupun yang chemical engineering pasti tahu ya absorpsi itu apa. Nah, ini tidak sama sekali dibahas di sini. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau kita hanya cuma melihat dari segi cover jurnalnya saja ya, tentang informasi jurnalnya tanpa menelusuri sehingga ke artikelnya, maka satu akan merugikan dosen-dosen yang mengajukan ke guru besar. Itu yang pertama. Kedua, para asesor itu juga penting untuk menelusuri jurnalnya sejauh mana. Jadi, nah kalau mungkin kalau dilihat di sini all isunya kan kalau membaca satu persatu banyak ya, gitu. Tapi ada cara cepat biar untuk mengetahui bahwa paper-paper yang meskipun di dalam scope itu tidak tertulis di sini, tapi dia bisa menerbitkan itu, cari aja di sini, di search this journal ini. Topiknya langsung kayak seperti yang tadi saya contohkan bahwa di jurnal ini itu di scope-nya itu tidak sama sekali menyebutkan ini ya, tidak sama sekali menyebutkan absorpsi ya. Coba kita cek di absorpsi ketika kita tulis absorpsi gitu. Apakah dia menerbitkan jurnal-jurnal dengan topik absorpsi gitu? Nah, ternyata dia menerbitkan gitu. Nah, ini ya. Artinya ini yang saya maksud bahwa penting bagi dosen ya, dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke guru besar ataupun ke rektor kepala maupun asesor itu harus menelusuri jurnal tersebut itu hingga mendalam gitu, sehingga tidak saling merugikan gitu ya.
Ya, ini saya nggak tahu apakah di dalam sosialisasi sering disampaikan kayak gini, tapi ini bisa saya share kepada Bapak Ibu dosen ke depannya kalau misalnya mau mensubmit artikel dan ditujukan untuk syarat khusus ke guru besarnya, ya ini juga harus diperhatikan juga ya. Artinya kayak seperti saya coaching itu, ya mereka seringkali minta tolong untuk dicarikan jurnalnya. Jadi topiknya tentang apa, saya carikan jurnal-jurnal yang gratis ya, dan mereka bisa submit ke jurnal-jurnal yang gratis. Jadi sudah beberapa orang yang yang saya coaching itu yang ini ya, yang yang submit ke jurnal-jurnal gratis gitu ya. Nah, itu sudah kita tinggal tunggu kabarnya. Nah, sama halnya seperti asesor, itu harus mendalami seperti ini. Jangan sampai ditolak hanya gara-gara menilai hanya cuma dari ininya saja, melihat dari segi skopnya saja tanpa mengetahui bahwa paper jurnal ini tuh dia bisa menerbitkan apa-apa saja gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi saya kira untuk video ini cukup sekian ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa share di Instagram saya, di Facebook saya, atau silakan meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.